Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkembangan sekarang ini, ketika jabatan itu menjadi kebanggaan dan bukan menjadi amanah, dan ketika keluarga, istri sudah ikut dalam proses penentuan kondisi, baik fasilitas atau apapun yang terjadi di kantornya, maka ini menimbulkan sebuah konflik besar yang tentu saja bisa menimpa siapapun dan bisa terjadi pada siapapun. Ini terjadi pada Kementerian Dikti, Riset, and Sains, di mana menterinya itu didemo oleh sekurang-kurangnya 250 orang yang tentu protes terhadap kebijakannya karena ada beberapa hal yang dilakukan dan ini juga menyangkut tentang kepentingan-kepentingan keluarga, baik itu tentang wifi, tentang air bersih, yang tentu saja ada hambatan termasuk pergantian meja dan kursi, dan ada pemecatan yang dilakukan oleh menteri itu. Dan tentu saja ini menjadi satu bumerang yang luar biasa. Karena kalau kita tengok lebih lanjut tentang bagaimana progres dari menteri ini adalah ketika bulan Oktober, ketika waktu itu mahasiswa UNAIR melakukan hujatan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Jokowi. Sementara dari pihak rektor UNAIR menyatakan bahwa pembekuan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi ternyata menteri itu justru menelponnya, maksud saya menelpon rektor itu supaya pembekuan dari BEM ini dihentikan atau BEM boleh untuk beraktivitas kembali. Ini membuktikan bahwa memang khasanah yang terjadi terutama pada saat bulan Oktober lalu, ini membuktikan bahwa Pak Menteri ini memang tidak punya respek yang lebih lanjut, baik terhadap pimpinannya ataupun terhadap aspek-aspek yang terkait dengan kemanusiaan. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana ulah mahasiswa yang sesungguhnya jauh sekali dari kata tata krama, jauh sekali dari sopan santun, karena menghujat dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak layak, dan yang dihujat adalah mantan presiden atau presiden ke-7 dan presiden ke-8 serta wakil presiden Republik Indonesia yang di sini adalah Bapak atau Mas Gibran, yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan apakah menteri ini layak untuk melanjutkan jabatannya atau direshuffle. Sebagaimana yang terjadi pada saat lalu, ada fenomena ST, ada kemarin, ada kondisi RI 36, sekarang beliau ini menggunakan RI 25, yang tentu saja setelah didemo atau ketika didemo di kantornya, kemudian dia mempergunakan mobil RI 25 ini untuk pergi dari kantor. Yang lebih riskan lagi, tentu ironisnya adalah bahwa banyak berita berseliweran bahwa menteri ini sering main fisik atau main tangan atau ringan tangan dalam bahasa Indonesianya. Sering memukul atau dalam bahasa ini sering memukul dari vendors yang tentu menangani atau membidangi tentang wifi atau hal lain yang tentu saya tidak bisa menyebutkan secara detail di dalam konten ini. Tetapi setidaknya kalau ada pejabat yang seperti ini, istri pejabat yang sudah campur tangan tentang keputusan-keputusan yang sesungguhnya adalah keputusan rumah tangga, yang ini tentu saja akan sangat merugikan pemerintah yang sekarang, apalagi Menteri Dikti, Riset, dan Sains ini merupakan satu percontohan di mana mereka tentu harus menggunakan adab, harus menggunakan satu kondisi yang baik untuk bisa meneladani atau menjadi contoh dari kementerian-kementerian yang lain. Bukan tangan besi,
Kalau memang ada hal-hal yang terjadi, misalnya ada pesan suara yang tentu saja, apakah kalau memang benar itu pesan suara dari Bapak Menteri, maka tentu saja ini menjadi sesuatu yang memalukan. Karena di saat bekerja, vendors itu menunggui istrinya yang sedang mengalami kuret atau penyakit atau hal lain, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat memalukan, di mana sekelas menteri melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, jauh dari kata sopan santun, jauh dari adab. Mestinya adalah bahwa jabatan itu bisa menjadikan sebagai sesuatu amanah dan bukan kebanggaan. Dan ini tentu saja kalau tidak mendapatkan peringatan, maka tentu saja dari bawahan-bawahannya, bahkan sampai bupati, sampai camat, bahkan sampai lurah, itu juga akan berlaku arogan. Seperti itu. Karena membanggakan jabatannya. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa dalam agama pun jabatan itu adalah amanah. Tentu mengemban aspirasi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih fokus kepada pengembangan jabatan atau pengembangan tanggung jawab. Membantu pemerintah sesuai dengan tupoksi masing-masing itu sangat dipergunakan dan sangat harus diharuskan, sangat harus dicanangkan. Maka tentu saja kita menghimbau kepada Bapak Presiden, kalau peristiwa-peristiwa yang kemarin itu segera mendapatkan penanganan, tentu juga kita tunggu 1-2 minggu ke depan atau informasi selanjutnya, langkah apa yang akan ditempuh, karena dulu ketika ada badan utusan presiden yang sudah mengundurkan diri, tentu saja ini layak untuk dinanti apakah ada klarifikasi dari yang bersangkutan, dari Bapak Sumantri Brojonegoro ini, ataukah ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, apakah benar itu menjadi kebijakannya, apakah orang-orang yang dipecat itu adalah memang benar mengatakan yang sesungguhnya, tapi memang perlu diklarifikasi. Kalau dulu sebelum ada media sosial, mungkin kita tidak akan tahu informasi yang terjadi, tetapi untuk saat ini setidaknya memang karena sudah ada media sosial yang tentu saja kalau media ini sangat kejam sekali, artinya bisa mengedarkan informasi yang sesuai dengan fakta dan tentu tidak akan bisa orang yang mencegahnya. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat tentu harus menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan lebih lanjut, tapi juga kita memohon kepada pejabat-pejabat lainnya dari kalangan atas sampai kalangan bawah, mohon untuk tidak mempergunakan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan individu, apalagi untuk kepentingan keluarga, apalagi untuk kepentingan-kepentingan selain kepentingan negara. Hal ini juga menunjukkan pendewasaan akhlak dari pejabat yang bersangkutan. Kadang pejabat itu juga titel atau gelar ilmiahnya, ini yang Pak pejabat menteri ini S1-nya juga dari ITB dan juga pernah mengenyam di California S3-nya, tetapi tentu tidak menjamin orang yang S1, S2, S3 tapi mempunyai akhlak yang baik. Contohnya adalah figur yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa lebih memberikan perhatian pada orang-orang atau anak buah atau menteri-menterinya yang tidak membantu secara optimal, bahkan suka membuat permasalahan baru. Yang terakhir, semoga peristiwa ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk pejabat-pejabat lain untuk tidak menggunakan aji mumpung, tidak adigang, adigung, adiguno, yang tentu saja harapannya adalah menjadi pejabat yang amanah, yang mampu dan bisa melayani masyarakat. Bukan menjadikan masyarakat sebagai pelayan, tapi mereka harusnya mampu
melayani masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.